Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita mendengar firman Tuhan yang menuntun kita melakukan pekerjaan baik hari ini. Saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam penderitaan, dalam pergumulan, apalagi sampai kepada tingkat keputusasaan, karena permohonan, karena keinginan, karena doa-doa tidak dikabulkan pada waktu yang diinginkan, ada sebagian orang yang kemudian lari dan berpaling meninggalkan Tuhannya. Secara khusus, kalau sudah menahun, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak, maka biasanya tetangga, bahkan orang tua, orang-orang yang mengasihi, mulai memberikan nasihat. Pergi dulu ke dokter. Setelah ke dokter mungkin sudah setahun, 2 tahun, maka kembalilah, mulailah ada anjuran yang lebih. Pergi ke tukang urut, ada orang pintar di sana. Dan selanjutnya bisa saja melakukan hal yang di luar nalar, apalagi di luar iman percaya. Hanya untuk satu tujuan, supaya mendapatkan seorang anak. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini kita diberikan satu contoh untuk kita pelajari bagaimana orang yang beriman setia kepada Tuhan dalam permintaannya. Ayat 2 ini, firman Tuhan hari ini adalah pernyataan Hana, istri dari Elkana, yang merasa disindir oleh madunya yaitu Penina, yang sebelumnya sudah melahirkan seorang anak. Walau pada awalnya Hana menyetujui Elkana untuk mengambil seorang istri lagi, tetapi ketika Penina sudah melahirkan anak, dia merasa seperti kurang diperhatikan oleh Elkana suaminya di sini. Maka karena itulah dia dalam kesedihan hati tidak pergi ke dukun, tidak pergi ke orang lain, tetapi dia pergi kepada Tuhan, kepada Elohim, kepada Yahweh, dan berdoa di sana dengan sangat khusyuk sampai Imam Eli menganggap dia sudah mabuk anggur. Tetapi kemudian dia menjawab dan menjelaskan kepada Imam Eli, saya tidak mabuk anggur, hanya karena hati saya sedih. Saya memohon untuk mendapatkan seorang anak laki-laki dari Tuhan. Karena itulah saya berdoa seperti orang yang kesurupan dan seperti orang yang mabuk. Sesungguhnya saya tidak mabuk. Maka Eli mengatakan, pulanglah. Hari ini, seperti hari ini, tahun yang akan datang, engkau akan memperoleh seorang anak. Maka akhirnya, doanya itu dikabulkan. Dan dia kemudian menerima anugerah, dan anaknya kemudian diberikan nama Samuel. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana sikap Hana menghadapi pergumulan itu kiranya menjadi pelajaran bagi kita. Pertama sekali, ketika doa kita belum dikabulkan, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ingatlah firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, yaitu Matius 7 ayat 7. Di sana dikatakan, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka engkau akan mendapat. Tetaplah berdoa, kerjakan keselamatan. Yang berikut, kalau permohonan kita hari ini belum diberikan, jangan pernah berpaling dari Allah. Jangan pergi ke ilah-ilah yang lain. Karena tidak ada satu Allah pun sumber berkat dan kehidupan selain daripada Allah kita. Maka karena itu, setialah sampai mati. Maka Tuhan akan menganugerahkan berkat kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami agar setia senantiasa hanya menyembah Tuhan, menaikkan permohonan, agar Bapa yang memberikan segala yang kami butuhkan tetap indah pada waktu yang Tuhan tetapkan. Karena kami tahu ketentuan Tuhan adalah yang terbaik. Maka ajar kami seperti Tuhan Yesus berdoa, kehendak-Mu jadilah, jangan seperti yang Ku kehendaki. Terima kasih Bapa, kuatkan mampukan kami melakukannya, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Horas, horas, horas.